Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang ilmu dan teknologi, yang beranggotakan Muhammad Iqbal dan saya sendiri, Inka Nurjana Sapitri. Mungkin langsung saja. Tafsir yang pertama yaitu tafsir surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ukhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Tafsir yang pertama yaitu dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian sesudah masa kehamilan, sedang kalian tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar kalian. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian sarana-sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Tafsir kedua dari Zubdatul Tafsir min Fathul Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashgar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Wallahu ukhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, yakni bayi-bayi yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, yakni Allah menciptakan pada diri kalian hal-hal ini agar dengannya kalian dapat mendapatkan ilmu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, yakni agar kalian menggunakan setiap anggota tubuh dengan tujuannya masing-masing, sehingga kalian mengetahui nilai kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian dengan begitu kalian akan mensyukurinya. Tafsir ketiga yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana anugerah yang Dia limpahkan kepada hamba-hambanya ketika mereka dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sahih. Ada juga yang mengatakan otak dan akal. Allah juga memberinya akal yang dengannya Dia dapat membedakan berbagai hati yang membawa mudarat dan membawa manfaat. Semua kekuatan dan indera tersebut diperoleh manusia secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga dewasa. Penganugerahan daya tersebut kepada manusia dimaksudkan agar mereka dapat beribadah kepada Rabb-Nya yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tafsir kedua yaitu tafsir surah Al-Kahfi ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa setelah Nabi Musa dan Yusya menelusuri kembali jalan yang dilalui tadi, mereka sampai pada batu yang pernah dijadikan tempat beristirahat. Di tempat ini mereka bertemu dengan seseorang yang berselimut kain putih bersih. Orang ini disebut Khidir, sedang nama aslinya adalah Balya bin Mulkan. Ia digelari dengan nama Nabi Khidir karena ia duduk di suatu tempat yang putih.
sedangkan di belakangnya terdapat tumbuhan menghijau. Keterangan ini didasarkan pada hadis tersebut. Hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama sumiya hidru li'annahu jalasa ala furwatin bayda fa idza hiya tahtazu min khalfihi khadrah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinamakan Khidir karena ia duduk di atas kulit binatang yang putih ketika tempat itu bergerak, di belakangnya tampak tumbuhan yang hijau. Riwayat Al-Bukhari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Khidir itu ialah orang yang mendapat ilmu langsung dari Allah. Ilmu itu tidak diberikan kepada Nabi Musa, sebagaimana juga Allah telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Musa yang tidak diberikan kepada Khidir. Menurut Hujjatul Islam Al-Ghazali bahwa pada garis besarnya ada dua cara bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Proses pengajaran dari manusia disebut at-ta'lim al-insani, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu belajar kepada orang lain di luar dirinya dan belajar sendiri dengan menggunakan kemampuan akal pikiran. Pengajaran yang langsung diberikan Allah kepada seseorang yang disebut at-ta'lim ar-rabbani, yang dibagi menjadi dua juga, yaitu diberikan dengan cara wahyu yang ilmunya disebut ilm al-anbiya, ilmu para nabi, dan ini khusus untuk para nabi, dan diberikan dengan cara ilham yang ilmunya disebut ilmu laduni, ilmu dari sisi Tuhan. Ilmu laduni ini diperoleh dengan cara langsung dari Tuhan tanpa perantara. Kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu gaib yang langsung mengenai hati yang suci bersih, kosong lagi lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada para kekasihnya, yaitu para wali. Selain itu, menurut Al-Qurtubi, Khidir itu seorang nabi. Tidak mungkin seseorang yang mengajari Nabi Musa itu orang biasa pada umumnya. Tentulah Khidir itu seorang nabi. Ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa Khidir itu malaikat yang menyamar menjadi manusia. Namun menurut Al-Qurtubi, pendapat pertama lebih kuat. Ada dua hal yang diberikan Allah kepada Khidir. Pertama, rahmat. Rahmat dalam ayat ini adalah kenabian. Artinya Khidir itu seorang nabi. Yang kedua, ilmu laduni. Menurut Ibnu Atiyah, Nabi Khidir itu mengetahui ilmu batin yang tidak dimiliki Nabi Musa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Sementara itu, Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengutip pendapat Tabatabai mengenai ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang didapatkan tanpa sebab-sebab yang lumrah, seperti yang diperoleh melalui indera atau pemikiran. Menurut Quraisy Shihab, pada kisah ini ilmu tersebut adalah ilmu tentang takwil peristiwa-peristiwa, yaitu pengetahuan tentang kesudahan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu tafsir surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua akan sebuah anugerah besar yang dapat disaksikan oleh mata kepala setiap manusia. Anugerah ini dijadikan pengingat bagi segenap manusia yang belum beriman kepada Allah agar segera masuk ke dalam agama Islam setelah mereka melihat besarnya anugerah Allah satu ini.
Anugerah ini adalah air yang menjadi sumber bagi seluruh kehidupan di bumi. Lafal rotqon dalam ayat ini bermakna padat dan keras, sedangkan lafal fafataknahuma dalam ayat ini bermakna kami lembutkan atau belah langit dan bumi. Hal ini sebagaimana penafsiran menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini bercerita dahulu langit dibuat oleh Allah dengan bentuk yang padat dan keras sehingga tak ada sedikit pun air hujan yang turun darinya. Nah, begitu juga bumi yang dijadikan tandus dan tak ada sedikit pun benih yang tumbuh. Tak ada tanda kehidupan hingga Allah lembutkan lagi langit sehingga keluar darinya air hujan, dan Allah belah muka bumi sehingga keluar darinya tumbuh-tumbuhan. Menurut Dr. Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitab Tafsir Al-Wasit, makna ayat ini secara keseluruhan adalah, wahai orang-orang yang belum beriman, apakah engkau tidak merenungi kebesaran Allah di saat Dia menjadikan langit yang keras dan bumi yang tandus menjadi penuh kesuburan dengan diturunkannya air hujan dari langit dan ditumbuhkannya segenap tumbuhan dari muka bumi. Dan kemudian dia dijadikan dari air seluruh makhluk hidup di muka bumi. Hendaknya setelah merenungi anugerah tersebut, kalian bersegera untuk beriman kepada Allah. Menurut Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran, penggalan ayat dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air memiliki 3 makna penafsiran sekaligus. Yang pertama, Allah menjadikan seluruh makhluknya dari air. Yang kedua, Allah menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluknya dengan air. Yang ketiga, Allah menjadikan air mani sebagai sumber kelangsungan keturunan segenap makhluk hidup. Yang terakhir yaitu tafsir surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang turun di bulan suci Ramadan di atas kemudian ditafsirkan oleh para ulama untuk menemukan makna yang terkandung di baliknya. Kata Iqra dalam ayat di atas memiliki berbagai macam makna, di antaranya membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, kata yang kemudian diikuti dengan lafal Bismi Rabbika tersebut adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan kebiasaan kaum Quraisy. Sebab pada saat itu kaum kafir Quraisy terbiasa menyebutkan berhala sesembahan mereka ketika memulai segala sesuatu. Misalnya mereka kaum Quraisy tersebut terbiasa menyebut Bismi Allata. Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun ketika seseorang hendak berhenti dari aktivitas melibatkan nama Allah, maka itu artinya seluruh aspek kehidupan seperti sujud, cara dan tujuannya semua dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Makna perintah membaca dalam ayat di atas bukan dalam arti membaca tulisan atau sebuah kitab, melainkan lebih dari itu, sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya. Sedangkan pada ayat ketiga, perintah membaca kembali diulangi. Kali ini disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah.
Menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara membaca pada dua ayat tersebut, ayat 1 dan 3 adalah bahwa pada ayat pertama bermakna belajar untuk diri sendiri, sedangkan yang ketiga bermakna mengajar untuk orang lain. Selanjutnya, pada ayat keempat dan 5, Allah mengajar kepada manusia melalui pena yang hasilnya adalah tulisan-tulisan. Allah juga mengajarkan suatu ilmu kepada manusia baik melalui wahyu pada nabi, mimpi, ilmu laduni, dan ilmu dengan usaha dari manusia sendiri, bahwa Allah lah yang maha mengajarkan dari apa yang tidak diketahui manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.